Dan dia ini OEM ya, jadi memang untuk Innova Reborn, Fortuner VRZ, atau Alphard Transformer, dia ini pas banget dengan frame bawaan dari mobilnya, yang dimana unit bawaannya ini udah berukuran 9 inch. Kita letakkan di bawah konsol. Jadi Innova Reborn ini memang di balik konsolnya itu persnelingnya itu ada sedikit space ya, yang dimana itu bisa muat DSP yang ukurannya itu sangat compact. Toyota Innova Reborn, di sini kita upgrade sound system menggunakan sistem two-way, ada pergantian speaker belakang juga, head unit, ada prosesor, subwoofer, di sini teman-teman bisa lihat ya, box subwoofer untuk harian. Jadi kita gunakan subwoofer 10 inch, kita gunakan ground zero. Ini buat teman-teman yang masih membutuhkan space bagasi lebih, ini bisa menjadi rekomendasi dengan bentuk subwoofer yang seperti ini. Volume tetap optimal, performa subwoofer juga tetap maksimal. Jok belakang masih bisa diturunin dan masih bisa dilipat sesuai dengan fungsionalnya. Dan spek seperti ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin upgrade dengan sistem audio two-way untuk spek harian. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman ikutin dulu progres pengerjaan dari mobil ini. Oke, jadi di mobil ini kita bermain sistem two-way ya. Kita custom tweeternya di tempat revitting Innova ini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Supaya si tweeternya ini juga suaranya tuh langsung direct keluar, nggak ada pantulan lagi dari balik grill bawaan atau housing tweeter bawaan dari mobil ini. Nah, dengan custom revitting tweeter ini bisa menjadi opsi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan suara high itu yang lebih bening, clarity-nya, detailnya juga lebih dapat untuk di semua lagu yang kita setel nantinya. Kalau untuk speaker mid-bass ya, kita tanamkan di balik pintu ya, di tempat mid-bass bawaannya berukuran 6 inch, kita gunakan speaker Eton POW yang two-way. Eton ini juga salah satu brand besar dari Jerman ya, yang sudah memang lama memproduksi komponen-komponen audio system, perangkat-perangkat audio system untuk di car audio. Udah banyak banget. Lalu kita lanjut ke head unit. Nah, di sini entertainment-nya juga kita upgrade. Dari unit bawaannya kita upgrade menggunakan Pioneer DMA ZS 9350. Ini seri tinggi dari Pioneer ya. Sudah HRS. Nah, untuk CarPlay dan Android Auto-nya juga udah wireless. Ada fitur CarPlay Assist yang dimana itu memungkinkan teman-teman untuk membuka YouTube video. Karena kita tahu kalau di CarPlay atau Android Auto itu YouTube-nya kita nggak bisa dalam bentuk video, cuma bisa dalam bentuk YouTube Music aja. Ukurannya 9 inch, jadi layarnya juga udah Full HD. Jadi untuk dilihat ini udah jauh lebih mantep. Dan dia ini OEM ya, jadi memang untuk Innova Reborn, Fortuner VRZ, atau Alphard Transformer, dia ini pas banget dengan frame bawaan dari mobilnya, yang dimana unit bawaannya ini udah berukuran 9 inch. Jadi kita nggak harus ganti frame-nya lagi, tinggal di plug aja dia akan terlihat menyatu. Perbedaannya ini dengan spek yang jauh lebih tinggi. Untuk output suara udah nggak perlu diraguin untuk seri ZS ini teman-teman. Nah, di sini prosesor kita gunakan Masoit Tune 12. Kita manfaatkan ini untuk memproses semua suara, semua speaker yang ada di dalam mobil ini ya. Mulai dari two-way depan, two-way belakang, hingga subwoofernya juga. Nah, ini ada kita tambahkan juga controllernya. Jadi di sini kalau owner itu mau mengganti level subwoofernya, mungkin kadang di beberapa lagu itu over atau beberapa lagu subwoofer kurang berasa, dia bisa menggunakan controller itu untuk mengatur adjustmentnya supaya menjadi ideal subwoofernya, jadi enak didengar. Dan DSP ini kita letakkan di bawah konsol. Jadi Innova Reborn ini memang di balik konsolnya itu persnelingnya itu ada sedikit space ya, yang dimana itu bisa muat DSP yang ukurannya itu sangat compact, seperti Helix DSP Mini, Goldthorn 406 sorry. Jadi yang kurang lebih ukurannya, patokan ukuran dari situ tuh itu semua masih bisa masuk dalam konsol. Dan untuk bawah jok kiri dan kanan, bagian depan itu ada amplifier 6 channel dan juga monoblock amplifier. Nah, di sini untuk nge-drive speaker depan dan speaker belakang kita gunakan power di Crescendo Evolution 1A6. Itu terletak di bawah jok bagian kiri.
persis sebelahan dengan satu set Wellen yang sudah terpasang di mobil ini juga. Lalu ada monoblock yang kita gunakan Zapco SS1000 untuk memberikan daya ke si subwoofer ini. Nah, ini subwoofer kita pakai ground zero yang titanium ya. Ini stream subwoofer, jadi memang stream subwoofer itu nggak membutuhkan volume yang besar, tuntutan volume itu nggak besar. Jadi kita bisa membuat box yang cukup slim untuk di dalam mobil ini, teman-teman. Jadi secara overall di mobil ini tuh terlihat perubahannya sangat minim ya. Yang terlihat hanya di bagian revitting tweeter, dan itu teman bisa melihat ya ketika pintu ditutup pun dia kelihatan sangat menyatu sekali dengan door trimnya. Untuk head unit juga terlihat 9 inch dengan ukuran yang sama tapi ya. Lalu untuk box subwoofer ya, sisanya tidak terlihat di dalam kabin mobil ini. Ada di kolong jok, di bawah konsol. Dan sekarang teman-teman cobain denger dulu untuk hasil suara speaker two-way depan belakang yang sudah kita final tune. Kita menggunakan driver seat sebagai titik measurement-nya ya. Dan kita proses menggunakan DSP Maxway Tune 12. Dengerin lagu yang satu ini. Drinking and smoking, open this up to the thought of you in my head. So if you're out there somewhere, and if you still even care, possibly still questioning what is he doing. I've been trying to find a way to numb all this pain. Since you've been away, I don't wanna feel anymore. And there's probably people telling you that I'm doing fine, just taking my time. Although it appears that I'm strong. Gimana? Udah jauh lebih asik ya daripada bawaan mobilnya ya. Ini kalau dengan spek-spek begini, semua mobil Eropa tuh semua udah dijamin lewat lah. Lalu untuk dentuman bassnya, tadi sebenarnya di lagu yang kita putar, di lagu SQ-nya itu juga udah ada subwoofer ya, teman-teman udah bisa ngerasain. Dan di sini kita bakal coba menggunakan lagu elektronik, yang dimana lagu elektronik ini instrumentalnya juga pasti berbeda dengan lagu-lagu SQ. Teman-teman bisa dengerin yang satu ini. Ya, dan kurang lebih itu buat teman-teman yang penasaran subwoofer slim itu gebukannya bisa seperti apa. Masih cukup banget lah buat ngedongkrak, buat ngisi satu kabin Innova Reborn ini, yang dimana kabinnya ini cukup besar ya untuk satu family. Oke, jadi kurang lebih itu aja referensi buat teman-teman di video kali ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ingin bertanya-tanya tentang audio system mobil, pengen upgrade atau peredaman mobil bagaimana, nah teman-teman bisa kontak kita via WhatsApp, follow Instagram kita dulu di @bronson_audio. Nanti di bio kita itu ada link tree yang mengarahkan teman-teman langsung dari kontak WhatsApp kita. Oke, kalau ingin melihat aktivitas Bronson Audio, aktivitas harian kita bisa melalui Instagram juga di story ataupun di feeds Instagram kita. Kalau ingin lihat portofolio mobil-mobil yang sudah kita bangun, bisa di YouTube channel juga, bisa teman-teman scroll down ke bawah.
banyak mobil yang sudah kita garap di Bronson Audio Jakarta. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bronson Audio, feel the sound like never before.